Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Nah, sekarang kita sedang ada di Malang ya. Tepatnya ada di proyek Grand Alena Malang. Nah, ini di samping saya sudah ada Pak Kiki selaku pimpinan dari Grand Alena Malang ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, ini lokasinya di mana nih tepatnya nih? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel dari Rumah Halal Nusantara. Alhamdulillah, suatu penghormatan dan sebuah keberkahan bagi kami ini ada tamu ini dari jauh nih, dari Surabaya. Baik, jadi kita sekarang berada di tepatnya adalah di Desa Genting. Ya, kalau jalannya Jalan Tirtojoyo di daerah Merjosari, Kota Malang. Nah, jadi yang bisa disaksikan di belakang kita ini adalah perumahan atau rumah dari tahap 1 Grand Alena. Tahap 1. Nah, betul. Sekarang sudah ada berapa tahap nih jangan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai sekarang kita masih mendapatkan amanah dari semuanya. Jadi sekarang kita sudah setelah sukses di Grand Alena tahap 1, tahap 2, dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke tahap 3 yang sebentar lagi juga akan segera sold out. Nah ya, bentar lagi sold out tahap 3. Berarti total ada berapa unit Pak kira-kira Pak? Semuanya adalah 117 unit. Oh, 117 nih. Sisa dikit 9. Pula ya. Sisa 9. Sisa 9 ya. Dan mohon doanya nanti sebentar lagi kita akan buka untuk yang insya Allah Grand Alena tahap keempat. Wah, ini baru ini ya. Nah, ini. Insya Allah. Lalu lanjut lagi nih. Ini lokasinya dekat sama mana Pak nih Pak? Kenapa kok sampai selaris ini? Cepet banget ini pembangunannya nih. Baik. Jadi kebetulan Grand Alena ini posisinya sangat strategis Pak. Terutama karena kita berada di Malang Kota, tetapi di paling barat ya. Jadi di daerah Malang yang paling barat. Yang udah pasti berbatasan dengan kota wisata Batu. Wah, jadi ini sangat luar biasa sekali memang pengembangan di daerah sini. Benar sekali ya. Hawanya juga sejuk ya teman-teman di sini ya. Betul. Walaupun ini pas tengah hari bolong seperti iya. ini, anginnya tetap bisa kita rasakan, anginnya tetap dingin. Tetap segar ya. Betul sekali. Nah, lalu ini dekat dengan mana lagi? Dekat dengan kampus atau dekat dengan mana rumah sakit gitu Pak? Kan harus tahu nih fasilitas yang ada. Mantap, betul sekali. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya nggak usah khawatir kalau ada di Grand Alena, insya Allah. Pertama yang jelas tadi, kita sudah dekat dengan kota wisata Batu. Nah, setelah kota wisata Batu, yang jelas, yang pasti kita dekat dengan pondok-pondok pesantren modern. Jadi kalau bahasanya sekarang tuh bukan pondok pesantren, Pak. Apa ini Pak? IIBS. International Islamic Business School. Boarding school ya. Bisnis ya, boarding school. Kebanyakan bisnis ya. Ya, jadi di IIBS ya, tapi sebenarnya bahasa zaman dulunya tetap ada pondok pesantren ya. Jadi itu sangat modern. Jadi kita sangat dekat sekali dengan IIBS Tursina ya. Kalau dulu namanya Taskia. Oke, ya. Karena ada. Cukup terkenal itu ya, benar. Wow, sangat terkenal sekali. Jadi itu namanya Tursina, terus kita juga dekat dengan Ar-Rohmah. Kalau di Batu nanti masih ada pondok pesantren, ada Al-Iza dan macam dan lain sebagainya. Ya. Yang paling dekat kurang lebih cuma beberapa ya ratus meter ya mungkin ya dari tempat kita ada pondok pesantren Al-Um namanya. Itu juga sangat dekat dengan kita. Terus kalau perguruan tinggi, wah jangan ditanya. Perguruan tinggi itu luar biasa di sini. Ada yang kita dekat, kebetulan dikelilingin ada Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Nasional, terus ada UIN ya. Dan banyak sekali lah, banyak sekali kalau di areal Malang di daerah barat. Jadi kita mulai tahu ya, ternyata lokasinya itu sangat strategis sekali ya. Sangat strategis sekali. Nah, sekarang kita coba review carportnya dulu nih Pak. Oh, boleh. Ini silakan. Carportnya ukuran berapa nih Pak? Kalau carportnya ini ukurannya kurang lebih 3,5 kali 5 meter. 3,5 kali 5, berarti kayak mobil-mobil Avanza Xenia itu udah saja pasti masuk. Udah pasti masuk ini ya. Kita desainnya memang untuk Pajero ya. Pajero, oke. Nah, lalu di samping kanan saya ini ada tamannya nih. Betul sekali. Jadi untuk melengkapi keasrian, setiap rumah itu kan kalau tanpa adanya tanaman itu kan rasanya udah pasti gersang ya. Iya. Mudah-mudahan hidup kita nggak seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya kita kemana Pak? Yang kanan atau kiri? Ini ada dua pintu nih. Gimana nih? Jadi cerita dulu. Konsep properti syariah itu kita pasti ada 2 pintu yang kita tawarkan. Dengan harapan nanti misalkan ini ada seorang customer
bapaknya lagi nerima tamu, gitu kan, lagi nerima tamu, tiba-tiba ibunya pulang dari pasar. Nah ini jadi harus diberikan akses tersendiri supaya tidak melewati satu pintu yang berhubungan dengan Tamunya. tamu tadi. Oh, iya. Betul. Jadi kalau di konsep syar'i kebetulan kan kita mengusungnya adalah tema perumahan dengan Islami ya. Iya, iya. Jadi sampai hal sedetail itu pun insya Allah tetap kita perhatikan. Jadi memang ada ruang khusus, ruang private dan ruang umum berarti ya. Betul sekali. Nah ini berarti Tentang akses. aksesnya. Kita lihat mana nih? Yang kanan atau kiri dulu nih? Kita masuk dulu dari Kita masuk dari ruang utama. Oke, kita masuk ke ruang utama dulu. Baik. Nah, sekarang kita sudah ada di teras depan. Nah, ini kiri saya adalah ruang tamu. Nah, mungkin Pak, mungkin jelasin ini kenapa kok ada apa sih ini? Besi-besian ini ya. ada ornamen ya. Ornamen. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, saya jelaskan dulu tentang konsep rumah kita di Grand Alena tahap 1 ini. Jadi konsep yang di tahap 1 ini adalah kita memakai konsep split level. Jadi split level. Jadi lantainya itu berterap-terap karena menyesuaikan dengan kontur. Memang kita berada di kondisi perbukitan. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita dari carport mau ke ruang tamu, Harus naik dulu ya. Kebetulan di sini ada 3 anak tangga, baru kita naik ke ruang tamu. Nah, kalau ini ornamen ya biasalah. Kalau kita tutup banget kan berarti kan penghawaannya jadi kurang. Jadi dengan adanya kita berikan kisi-kisi seperti ini, harapannya secara privasinya tetap terlindungi karena kita menggunakan konsep pintunya pintu kaca ya. Pintu kaca di mana kita pilih supaya lebih awet yang pasti daripada yang dari kayu ya. Ya benar. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Ini ruang tamu. Dan ini pintunya menggunakan double ya. Kita pakai pintu yang seperti ini namanya mother and son. Jadi ada yang ibunya ini anaknya. Ada anaknya, jadi mother and son. Terus bapaknya siapa nih? Masih rahasia ya? Masih rahasia. Jadi pintu mother and son ini sengaja kita pilih kalau di hunian kita. Dan karena kan memang rata-rata pembeli di Grand Alena itu dari luar kota. Jadi kebanyakan yang beli di sini adalah rumah itu cuma untuk rumah singgah. Nah, karena oleh sebab itu makanya kita coba antisipasi untuk pintunya. Kenapa kita nggak pilihkan dengan pintu kayu? Iya. Jadi pintunya kita pilihkan dengan bahan aluminium dan kaca dengan asumsi pertama pasti akan lebih awet. Apalagi kalau rumahnya jarang dihuni, pintunya jarang digunakan, kena panas, kena hujan. Nah, ini yang memungkinkan pintu itu nanti jadi cepat rusak. Nah, itu ya. Hal sedetail itu sampai dipikirkan ya. Alhamdulillah. Lalu kita masuk. Nah, ini ruang tamu, Pak ya? Betul, ini ruang tamu. Ini berapa nih ukuran ini, Pak? Kalau ruang tamu ini ukuran 3 x 4 meter. 3 x 4 meter. Nah, jadi cukup ya. Jadi untuk menerima tamu sudah cukup. Dan ini atapnya, nah ini berapa tinggian plafonnya? Kalau tinggi bersihnya 3,2. 3,2, teman-teman ya. Betul. Nah, jadi di sini ada custom ya. Kita juga bisa untuk di bagian dalam. Kalau di depan kan kita semua harus seragam. Iya. Nah, ini kebetulan di rumah yang kita review pada siang hari ini itu kebetulan custom. Jadi ini ada extend, ada penambahan. Di mana penambahannya ini berupa ada ruang untuk santai sebenarnya. Pintu geser kaca ya. Kita kasih pintu geser. Nah, di sini cukup lega. Nah, Pak Aldi bisa rasakan ini udaranya sangat berbeda ini di sini. Iya, ini sejuk banget walaupun di dalam ya. Nah, jadi walaupun di dalam rumah, konsep penghawaan dan pencahayaan itu memang tetap menjadi prioritas kami. Ini berarti ruang untuk bersantai ya. Betul ruang sekali. Bersantai. Ruang santai. Lalu kita turun dulu kalau gitu ya. Boleh. Kita tuh ini karena konsepnya split level. Ini ada level yang di bawahnya. Kita bisa turun, betul. Nah, ini untuk apa nih, Pak? Untuk cuci mungkin ya? Jadi di sini untuk ruang laundry. Ruang laundry ya. Dan ini rencana nanti akan diberikan sebuah taman ya. Jadi ini kita pakai paving, nanti akan ditanamin rumput. Di sini ini taman ya. Untuk tempat santai. Tempat santai ya. Seperti itu. Ruangannya tadi sini lega, luas, udaranya enak, ketambahan tamannya ini ya, taman belakang. Iya, kalau ini kebetulan beliau konsepnya pakai vertical garden nanti rencananya. Jadi tamannya disusun secara vertikal, jadi tidak di bawah seperti taman yang di depan tadi.
Oke, keren-keren. Nah, sekarang kita maju ke depan. Ini dari dari atas ke bawah ya. turun ke bawah. Nah, Mungkin di sini dulu. Nah, ini. Baik, Ini saya ada di bawahnya tangga dan ini di kiri saya. Betul. Jadi Ini- kalau kita dari depan tadi sebenarnya taruh dari carport yang saya ceritakan tentang pintu kalau ibu masuk Iya. tadi, nah itu satu level. Tapi kalau dengan ruang tamu kita ada 3 anak tangga lagi harus naik ke sana. Nah, ini kiri saya ada kamar mandi. Ada kamar dilengkapi mandi. dengan kloset Baik. duduk dan Betul. ada showernya ya. Betul. Dan ada shower Standarisasi kita semuanya pakai shower dan dan klosetnya kloset duduk. kloset duduk ya. Oh, Nah, dan kita nggak tanggung-tanggung. Untuk kloset duduknya kita pakai salah satu yang bermerek ya. yang sudah Terkenal ya. familiar lah ya. Dan ini depan saya, ini ada dapurnya nih. Betul sekali. Nah, dapur ini di sini diletakkan di depan. Ini juga dilengkapi dengan, nah ini jendela ini. Nah, jadi kalau masak itu Udara. asapnya langsung keluar bisa itu. langsung keluar. Jadi nggak panas Pak ya. Ya. Nah, oke. Tapi kalau asapnya keluar dicium sama tetangga wajib membagi. Wajib membagi ya. Ya. Nah, kita naik lagi Pak ya. Baik. Kita Jadi- ke ruang tamu lagi. Ruang tamu lagi. Sekarang kita naik ke lantai berapa ini? Saya bingung ini. Betul. Kalau di split level ini sebenarnya rumah kita ini hitungannya 2 lantai sih. Tapi kalau kita lihat dari lantainya itu ada 4. Ada 4 lah ini. 4 trap ya. Ya, 4 sudah, trap. ini lantai Satu, 2 berarti ya? Ini 2. Sekarang kita mau naik ke kamar tidur anak ya. Anak kita. mungkin Oke, mari kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Sekarang kita di tempat tidur anak ya. Iya, betul Ah. sekali. Dan ini langsung menghadap ke depan. Betul. Belakangnya juga tetap ada. Tetap, Nah, ini tetap tetap ada jendela. tetap ada jendelanya sehingga sirkulasinya enak. Betul sekali. Ini ukuran berapa Pak yang ini Pak? Kalau ini ukurannya 3 kali 2,5. 3 kali 2,5. Betul. Nah, jadi memang pas buat anak ya. Nah, sekarang kita naik ke lantai selanjutnya nih. Nah, ini Nah, di ini ada- lantai berapa ini Pak? Jadi ini kamar tidur utama. Terus ini Ada kamar kamar mandi. mandi. Dan ini juga kamar tidur juga ya Pak ya. Betul sekali. Nah. Dan ada kamar. Jadi ini sudah ada penambahan ekstra tadi. Nah, ini di kanan saya kamar, kiri saya kamar, belakang saya kamar mandi juga ya. Nah, kalau di kamar tidur utama kita bisa melihat balkon. Oke, kita lihat ke kamar tidur utama. Sekarang kita di Oke. kamar tidur utama, Pak ya? Betul. Kamar tidur utama. Di sini berapa, Pak? Kurang lebih sama, masih 2,5 sampai 3 meter. 2,5 kali 3. Cuma bedanya di sini ada balkon. Ada balkonnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke balkonnya. Boleh, siap. Nah, ini ya. Jadi setelah dibuka itu memang terlihat pemandangan kebun jeruk yang ada di depan sini. Nah, dan ini balkonnya juga cukup luas Pak ya. Mungkin dibuat lesehan 2 orang, 3 orang masih bisa. Jadi sambil menikmati pemandangan jeruk dan ada kelihatan gunung-gunung dia Pak ya. Betul sekali, betul Nah, sekali. View-nya sangat luar biasa sekali. Nah, ini memang tempat untuk bersantai. Betul. Sekarang selanjutnya kita ke kamar tidur yang berikutnya. Yang ya kita di kamar tidur atas bagian belakang. Betul sekali. Ya. Dan tetap ukurannya di 2,5 kali 3 meter. 2,5 kali 3 Betul. dan tetap ada ventilasi udaranya. Nah, ini adalah kamar tidur bagian belakang. Betul. Dan kita ke depan lagi ada kamar mandi ini di sini. Nah, kamar mandi di sini kayaknya kamar mandi utama ya. Ini sudah ada apa itu? Water heaternya ya. Water heater. Sudah ada water heaternya, Ada wastafel. wastafel dan ada showernya. Gitu. Ternyata keren Pak ya setelah tahu dalamnya ya. Nah, inilah proyek dari Grand Alina Malang. Rumah villa mewah yang ada di Malang dekat dengan Batu. Betul Ya. sekali. Nah, tadi kita sudah cerita banyak nih Pak. Cuman ada satu yang kurang. Harganya berapaan? Nah, itu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua nggak usah khawatir untuk mendapatkan unit yang seperti ini di Grand Alena. Itu cukup dengan menyiapkan uang sekitar 400 jutaan saja. Wah, sekitar 400 jutaan dapat yang 400 semewah jutaan. ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Nah, gitu teman-teman review Rumah Halal Nusantara di proyek Grand Alina Malang ini. Nah, pastikan teman-teman selalu mencari properti yang bebas dari riba, yang transaksinya sesuai dengan syariat Islam, dan pastinya developer yang aman. Insya Allah. Insya Allah. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu pemilik rumah di Grand Alina Malang ini. Beliau adalah Pak Hardi, Pak nggih. Nah, Pak Hardi, mungkin bisa diceritakan, Pak, kenapa kok memutuskan membeli di sini, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Mas, jadi kenapa saya milih sini? Saya juga bingung ini. Soalnya kunci utamanya itu di istri saya. Istri saya kan kita sering main-main ke Malang, nginap. Suasana Batu kok enak. Oh, ternyata ada perumahan Grand Alina. Kita belum tahu posisinya di mana. Waktu itu masih suasana apa ya? Singkat ceritanya kita masih surveinya bukan survei langsung, tapi via Instagram dulu, wawancara langsung sama per telepon. Berarti memang taunya dari sosial media nih, Pak ya? Betul. Ya. Nah, Dan itu tertarik karena istrinya. Berarti karena sering main-main ke Batu, Pak ya? Karena sering main ke Batu, berarti orang Surabaya nih ya, Pak ya? Orang Surabaya suka hawa yang dingin-dingin. Dan ini memang dekat dengan Batu, sehingga beliau memutuskan membeli di Grand Alina Malang ini. Nah, lalu mengenai proyek Grand Alina Malang sendiri, Pak, bagaimana nih, Pak? Perasaannya? Ini kan sudah diserahkan, Pak Gigi ya? Alhamdulillah, kebetulan baru hari ini nih. Baru hari ini. Maksudnya baru hari ini Pak Hardinya sempat ke Malang. Baru serah terima. Iya. Nah, selanjutnya kita akan tanya sama Pak Gigi nih. Nah, Pak, ini kira-kira unit yang seperti bagaimana nih, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kebetulan Pak Hardi ini beli di rumah Kafling B9 di Grand Alina tahap 1. Dan alhamdulillah ini pemirsa luar biasa sekali. Jadi beliau ini juga menginspirasi kita di Grand Alina untuk membuat sebuah hunian yang konsepnya sudah jauh ke depan. Jadi konsep yang memang sudah mengedepankan teknologi, Pak. Jadi rumahnya beliau ini kebetulan sudah disiapkan sebagai smart home. Jadi nanti kita bisa lihat mulai dari akses pintu masuk sampai lampunya itu semua sudah menggunakan konsep smart home. Nah, untuk lebih detailnya nanti langsung saja kita tanya sama beliau ini. Silakan, Pak Hardi, tolong dijelasin ini, Pak, konsep rumahnya ini. Oke, Pak Kiki. Oh, kita terinspirasi rumah ini seperti kayak di hotel ya. Wah, kita masuk tidak perlu bawa kunci, tidak perlu bawa ya gripper yang masuk saku ya, kantong ya. Kita cukup pakai sidik jari atau pakai pin. Nah, dari situlah kita cari-cari, sebenarnya banyak produknya untuk smart home itu, smart key-nya itu banyak. Kebetulan saya ambil dari di Malang juga, saya coba. Kebetulan sekarang udah terpasang, udah coba pakai sidik jari, saya pakai pin, oke. Dan di dalamnya juga ada untuk lampu pintar di sini. Lampu pintar gitu kita bisa kendalikan dari jarak jauh. Meski harus terhubung dengan internet. Berarti sekarang sudah bisa dilakukan, Pak ya? Sudah. Nah, kira-kira kita boleh lihat bentar nggak, Pak nih? Oh, monggo. Boleh ya? Monggo. Oke, teman-teman, kita lihat ke dalam ya. Nah, sekarang kita sedang ada di depan pintu rumahnya Pak Hardi. Kita akan cek smart home-nya itu seperti gimana. Monggo Pak, gimana monggo. Pak? Nah, sini kita ada beberapa cara ini, pakai pin sama pakai sidik jari. Kebetulan jempol saya nih udah dikoneksi sama smart key-nya. Bentar, dia masuk. Nah, udah suruh open katanya. Bisa ngomong ya ini ya. Pintunya bisa ngomong. Tinggal masuk gitu, Pak ya. Nah, smart lamp-nya ya. Untuk lampu, Pak ya. Untuk lampu ini. Kebetulan saya kontrol pakai HP juga bisa. Ini kan pakai manual juga bisa. Bisa semua. Ini pakai manual ya. Bisa pakai HP dan bisa juga manual. Jadi kalau misalkan ada error di HP, sinyalnya lagi buruk, ini pakai sinyal, Pak ya? Ya, pakai. Saya pasang ini WiFi ya. Internet ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini lampunya mati. Pak Hardi akan menyalakan HP-nya. Oke. Nih, sekarang saya megang HP. Di sini udah terinstall aplikasi Google Home. Sini udah saya pasangkan, udah beberapa smart home. Ini
Kebetulan ini diaktifkan yang downlight ruang tamu. Saya coba nyalakan. Nah, Oh, itu nyala. Itu nyala. Nah, Coba, ini saya matikan. bentar, bentar, kan.